Itu sama bapak aja ya. Kita belum terlalu ini soal FPP gitu. Baik, tepuk tangan juga untuk Bapak. Baik, karena waktu ya, kalau lama-lama tidak selesai nanti ya, dicatat saja dulu sedikit. Misalnya supaya lebih teringat gitu ya. Baik. Untuk kelas awal SD, untuk kelas awal artinya kelas 1, 2, dan 3. Di kelas awal di SD, kelas 1, 2, dan 3. Diharapkan kita harus menerapkan pembelajaran yang terintegrasi. Diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang terintegrasi. Terintegrasi, apa maksud terintegrasi? Menyatu, saling berhubungan. Terintegrasi, saling berkaitan satu dengan yang lain. Itulah disebut dengan tematik tadi. Tematik artinya mengaitkan atau melihat lingkungan itu dari berbagai perspektif keilmuan yang disebut dengan kajian interdisipliner. Interdisipliner antar berbagai ilmu pengetahuan. Oke? Ditulis dalam bentuk interdisipliner, antar disiplin ilmu. Melihat lingkungan saja luar biasa. Boleh dari bahasa Indonesia, boleh dari matematik, boleh dari IPA, boleh dari IPS dan seterusnya. Jelas? Interdisipliner, antar disiplin ilmu. Kayak bina, gue lagi betul. Sudah ada interdisipliner, antar disiplin ilmu. Cukup jelas? Nah, terintegrasi melalui pendekatan tematik. Terintegrasi melalui pendekatan tematik. Tema adalah pokok pembicaraan atau hal yang dibicarakan. Dibicarakan tema pertama adalah lingkungan, lalu dilihat dari sisi bahasa Indonesianya. Salah satu keterampilan aspek dari bahasa adalah keterampilan berbicara. Anak-anak dilatih untuk bercerita nama dirinya, nama orang tuanya, nama saudaranya. Salah satu aspek keterampilan berbicara sudah dilatih pada anak-anak kita. Kalau dia sudah mampu berbicara, kan begitu? Baik. Kemudian salah satu pertimbangan didasari pada perkembangan. Salah satu pertimbangan didasari pada perkembangan cara berpikir anak usia 5 sampai 7 tahun. Salah satu pertimbangan didasarkan pada perkembangan cara berpikir anak usia 5 sampai dengan 7 tahun. Yang masih berada dalam taraf operasi konkret. Operasi konkret. Tahu operasi konkret maksud tulisannya? Operasi konkret. Tahu konkret? Nyata. Dalam operasi konkret. Artinya skematanya ini diberikan tugas-tugas tambahan kepada anak itu. Lalu secara tersendiri namanya pendekatan personal. Jadi bukan pendekatan klasikal. Tahu pendekatan personal? Perorangan. Tapi waktu yang tersedia seperti ini agak berbeda dengan teori belajar di pesantren. Dia butuh waktu yang lama. Tapi belajar kita mungkin waktu yang terbatas. Secara kreatif guru dapat menambah jam-jam lebih ini. Seharusnya inilah tugas kepala sekolah, memberi dana BOS, bantuan operasional sekolah boleh dibantu kepada guru karena ada titik yang tidak tercapai dengan waktu yang terbatas ini. Dimungkinkan saja ini adalah satu problem. Kan begitu ya. Yang tersedia dalam kurikulum 5 jam. Kenyataan tidak efektif. Kita bisa menambah
dalam pendekatan tersendiri melalui tugas-tugas tambahan barangkali, atau kita mengulang kembali secara terjadwal kepada yang bersangkutan, sehingga akan kita temukan disebut dengan mastery learning, belajar tuntas. Ditulis mastery learning, belajar tuntas kalau kayak ini lah 80% kurikulum. Dan puhok mastery learning namanya, learning. Mastery learning, belajar tuntas. Nah, kalau juga kurang, Bu, inilah tugas pada kelas-kelas berikutnya akan ditagih ulang, dibantu. Tidak ada yang sesempurna mungkin, seideal mungkin, tidak ada. Itu Bu, jangan mudah, Bu. Tidak ada yang seideal mungkin. Berubah kedehnya dah. Justru tameh barangkali putih di dalam pada. Ini yang indahnya. Belajar. Berubah katanya. Bersatu tambah satu dua tak. Tak ada itu. Itu terlalu mengada-ngada. Jelas Bu. Tetapi menyatakan barangkali putih di dalam pada, indah kan? Ini yang indahnya. Contoh kasus. Nah, ini jihad. Langsung kita polis. Ini tidak pintar jihad. Ternyata dia penemu loh. Oh, luar biasa. Kan ada ya. Ini ada pertimbangan tertentu. Jadi boleh ditambah jadwal pada waktu lain, tapi tidak boleh ditambah sini. Karena nanti tidak cukup di kurikulum. Tidak cukup dengan waktu yang ada di kalender akademik. Gitu. Nah, artinya bolehlah kepala sekolah menambah finansial kepada buku ini kalau ada problem barangkali menyangkut dengan ketidaktuntasan si anak mengetahui indikator-indikator yang mau disampaikan dulu, artinya harus dibimbing secara lebih khusus kepada siswa. Yang dekat Bu. Membacakan ayat ini Ya. baca itu. Dekat. Tentang penyusunan silabus. Dalam penyusunan silabus, komponen yang harus ada adalah standar kompetensi dasar, Tulis Bu. indikator, Ya, ditulis. pengalaman belajar atau kegiatan pembelajaran, alat dari sumber dan penilaian. Langkah-langkah pengembangan silabus yang pertama, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. SK tidak harus berurutan. SK tahu Bu? Kemudian maksudnya standar dasar dalam mata pelajaran. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Dalam kaji kompetensi standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Adanya keterkaitan standar kompetensi. Kami dari kelompok D akan melanjutkan pembahasan kami tadi mengenai RPP. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi 1. Identitas mata pelajaran. 2. Komponen dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. 3. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, strategi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator
Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. 5. Alat dan media yang digunakan untuk